Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala hadza nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada kita tentang dirinya, sehingga kita bisa ma'rifatullah, sehingga kita kenal dengan Allah. Arif billah, menjadi orang yang mengenal Allah. Kenapa Allah dalam Al-Quran mengenalkan dirinya kepada kita? 30 juz diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang dirinya kepada kita dan seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tidak kenal dengan Al-Quran, maka kita tidak akan kenal siapa Allah itu. Itu yang dimaksud dengan ma'rifatullah, itu kan begitu, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh kalau ada orang Islam yang tidak kenal dengan siapa Allah. Malam hari ini akan ulun sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum. Allah itu nama Tuhan kita adalah Allah, sehingga kita kenal namanya Allah. Alif lam lam ha. Alladzi khalaqakum. Allah yang dia Allah, begitu menerjemahkan. Yang dia Allah menciptakan kamu. Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan dengan apapun. Tidak bisa juga Allah itu seperti tulisan Allah, tidak. Sehingga ada orang yang membuat tulisan Allah lalu digantung di mobil, sepeda motor, atau dijadikan kaligrafi. Senonoh lagi disejajarkan dengan Muhammad, Allah Muhammad. Apa Muhammad sejajar dengan Allah? Bukan kita tidak mentaati kepada Rasul, tapi kalau Nabi Muhammad disejajarkan dengan Allah, nanti dulu. Falsafahnya kan seperti itu, nanti dulu. Apa Nabi Muhammad Tuhan? Atau separuh Tuhan, setengah Tuhan? Kan enggak. Kita tidak ingin seperti orang Yahudi, tidak seperti ingin
orang Nasrani menjadikan pemimpin mereka sebagai Tuhan, sehingga hampir-hampir dia tidak kenal dengan Allahnya, kenal dengan Yesusnya. Jadi Allah itu, Tuhan Allahnya itu tertutup dengan Yesus anak Allah. Cukup dengan Yesus yang sudah. Kita ada yang seperti itu. Allah tertutup dengan Nabi Muhammad. Jadi mencintai Nabi Muhammad itu berlebihan. Orang mencintai Nabi Muhammad karena kita mencintai Allah. Rasulullah itu tidak mau kok dihormati berlebihan. Ada orang yang duduk berdiri untuk menghormati Rasul, Rasulullah tidak suka. Duduk. Jadi itulah Rasulullah. Jadi memang harus paham juga tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari makna asyhadu aja kita sudah memahami. Aku bersaksi, aku menjadi orang yang bersaksi. Itu syaratnya orang saksi itu mesti dua, al-ilmu wa ta'ah. Dia harus mengilmui. Kalau kita bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah. Siapa Allah itu? Bagaimana kita tidak ragu kepada Allah kalau kita tidak paham tentang siapa Allah? Gak mungkin kita akan merasa tentram dan senang. Yang sudah paham aja kadang-kadang masih bergesekan dengan selain Allah. Gak mungkin. Di sisi Allah lah sumber dari kebahagiaan. Masdaru sa'adah indallah. Sumber kebahagiaan itu di sisi Allah. Bagaimana mungkin kemudian kita jauh dari Allah untuk mendapatkan ketentraman? Allah menciptakan. Jadi harus mengilmui dan mentaati dua ketika ia bersaksi. Siapa Allah itu? Kita ilmui dan kemudian kita mentaati. Kenapa jadi kita mentaati? Karena kita yakin kepada Allah. Di dalam Al-Quran maupun diterangkan Rasulullah bahwa dalam hidup ini yang kita hadapi adalah perintah dan larangan Allah. Dengan melaksanakan perintah dan larangan, maka di sanalah kita akan mendapati kebahagiaan. Itu mesti, nggak bisa enggak. Lah kok kemudian jauh itu loh. Demikian juga dengan Rasulullah SAW. Allahul ladzi, Allah. Jadi Allah itu bukan seperti tulisan Allah. Kalau digantung di motor dibentuk tulisan bahwa Allah inilah yang menyelamatkan mobil kami. Sirik, Pak. Kalau gantungan itu tulisan Allah menyelamatkan, enggak. Ada kaligrafi ayat kursi, itu kan Allah memperkenalkan dengan kita. Itu hampir-hampir kita baca setiap selesai sholat wajib, kita baca sebelum kita guring ayat kursi. Jadi salah satu pilihan daripada ruqyah mandiri, bacaan Al-Quran yang bisa menghalau dari segala pernak-pernik perbuatan syaitan, itu ayat kursi. Dipilih oleh Allah di samping 3 kul, nomor 2 tiap selesai sholat wajib baca. Tapi tidak hanya baca saja, kita coba nanti juga untuk memahami ayat kursi itu. Kita baca sendiri bisa kok. Buka Google-nya, apa makna yang bisa dipahami dari ayat kursi? Oh, banyak. Kenapa jadi Allah itu memilih? Kenapa memilih 3 kul sebagai tanda bahwa Allah adalah sebagai backing kita? Iya, Allah sebagai pelindung kita.
Allahul ladzi khalaqakum. Allah yang Allah kita yakini sebagai Tuhan itu, Ia adalah yang menciptakan kalian. Karena ayat ini menunjuk kita, bukan berarti yang lain tidak diciptakan. Ya, Allah menciptakan yang lain. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada di alam ini sebagai khaliq, sebagai pencipta, melainkan Allah Ta'ala. Itu harus diyakini. Tidak ada. Orang mau olah pais itu Pak, pencipta pais. Siapa mencipta pais? Allah yang menciptakan. Daunnya siapa yang menciptakan? Tepungnya siapa yang menciptakan? Nyiurnya siapa yang menciptakan? Gulanya siapa yang menciptakan? Apinya siapa yang menciptakan? Airnya siapa yang menciptakan? Allah. Tukang baolah pais itu hanya mengumpulkan bahan-bahannya saja. Jadilah pais. Bukan pencipta. Ayah dan ibu pencipta anak, mana ada? Cipta malam guring ngaruh, ada tahu kayak apa lagi? Menciptalah itu. Ada. Allah yang menggerakkan semuanya itu adalah Allah Ta'ala. Bagaimana sehingga seorang manusia itu mencintai terhadap lawan jenis? Tinggal kita supaya tidak berdosa. Lalu kita mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nah, itu makanya pendekatan diri kepada Allah. Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang Dia telah menciptakan kamu. Nanti kalau ditanya untuk apa Allah menciptakan kita? Tujuannya Allah menciptakan kita untuk apa? Allah tidak ingin menciptakan kita kemudian kita tidak berbahagia. Enggak, ingin kita ini berbahagia. Ingin senang di dunia ini. Seluruh kehidupan kita akan menjadi senang. Allah menciptakan kita, nanti dalam yang lainnya Allah juga mengekalkan kita. Itu wajib diyakini. Jangan dikira begitu diciptakan habis kisah. Ya enggak. Kita enggak. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kuntu turaba. Kalau orang kafir itu menginginkan hidup ini setelah mati jadi tanah habis kisah. Kita enggak. Oke, badan kita jadi tanah. Yang di dalam apakah jadi tanah? Tidak. Kita di dalam masih ada roh, ada jasad, sudah di dunia sudah dikubur. Roh, hati, nafas, jiwa, akal, apa nggak bertanggung jawab itu? Itu sudah keadilan dari Allah. Nggak mungkin kita sudah tua, giginya pacul, kada bunga selagi, ngarannya gitu ha. Nyaman lah jadi tua, nyamannya ada apa-apa. Jalannya hidup ini. Akhiratnya mati tuh. Biasa aja. Kita jangan pernah berpikir bahwa kematian itu sesuatu yang menyusahkan. Tidak. Yang menyusahkan itu, yang susah itu adalah orang yang tidak beriman. Orang yang beriman dan bertakwa tidak akan pernah susah. Malah pada guru mau memikirkan karena kalau mati kayak apa. Ya enggak tuh Pak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak menyelisih janji. Nah, kalau badan kita sakit-sakitan apa dibawa ke kubur? Ya enggak, tinggal aja di dunia, tinggal dibuntuk sih tidak. Kisahnya kan seperti itu, tapi karena kita ada syariat harus hormat kepada jenazah, harus dimandii, harus dikafani, didoakan. Itu merupakan sebuah tuntunan. Dan meninggal juga didoakan, bukan kedua orang tuanya saja, kaum muslimin itu mendoakan. Jadi andai kita ini sudah mendidik anak-anak kita tidak menjadi baik juga,
Apa dikira tidak ada yang mendoakan? Kaum muslimin mukminin mendoakan, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin, kaum mukminat, muslimin, muslimat yang hidup-hidup dan yang mati-mati. Al-ahya minhum wal amwat. Didoakan, kita ini saling mendoakan. Jadi jangan takut kalau anaknya kada taat kemudian diam seorang. Nah iyanya kan seorang. Yang iyanya kan seorang, Pak. Mudah-mudahan ketaatan kita ini diterima oleh Allah. Allahul ladzi khalaqakum. Makanya dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menjelaskan jelas, kalau bahasa Jawanya ceto welo. Tahu apa artinya? Jelas, Pak. Enggak perlu penjelasan juga jelas. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin. Aku tidak menciptakan jin dan tidaklah aku menciptakan manusia illa liya'buduni, pakai ini. Dibaca ya tetap liya'budun. Supaya mereka jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Nggak ada yang lain, Pak. Nggak ada yang lain. Illa liya'buduni, supaya jin dan manusia itu beribadah kepada aku. Jin urusan jin, kita manusia. Nggak usah ngurusin jin. Apa jadi ngurusin jin? Nggak usah. Ada manusia yang minta bantuan ke jin, tapi kita tidak. Buat apa minta bantuan ke jin? Gak ada urusan kita dengan jin. Bahkan jin ada juga yang jahat kepada manusia. Manusia ada juga yang jahat dengan kita. Mereka-mereka itu membawa kita ke dalam neraka, ingin menjadi kawan. Kita tidak. Jadi tugas kita tuh seperti itu, Pak. Sehingga Allah sampai menjelaskan, ma'uridu minhum min rizkin wa ma'uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari jin dan manusia. Ya buat apa Allah Maha segala-galanya kok minta makan, menghendaki rezeki. Ikam kan menghendaki rezeki aku kan. Itu dipertanyakan juga dalam surat Al-Waqiah. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Yang bertanam itu kamu kah, aku kah, yang menjadikan hasil dari tanaman itu? Itu dipertanyakan. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamu itu kan diciptakan dari mani. Akukah yang menciptakan ikam kah? Allah bertanya seperti itu. Pina sombong nih manusia. Kukah menciptakan ikam kah? Surat Waqiah tolong baca. Ada hadis tapi tidak sampai derajat sahih, supaya mudah mendapatkan rezeki baca surat Al-Waqiah. Nah, kita yang penting bacalah. Ma'uridu minhum min rizkin. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Wa ma'uridu ayyut'imun, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Nggak ada interest apa-apa. Aku merintahkan ibadah itu nggak ada interest apa-apa. Ini kebaikan ibadah untuk kamu, wahai manusia, bukan untuk aku. Aku nggak perlu. Ikam karena beribadah tetap juga aku maha kuasa. Kalau pun bertambah orangnya beribadah lalu bertambah kekuasaan Allah, enggak. Tetap Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna.
Jadi kita yang perlu dengan Allah, bukan Allah yang perlu dengan kita. Lalu Allah menjelaskan tentang dirinya, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Dia Allah yang maha pemberi rezeki. Bila diberikan rezeki itu tidak habis. Lain kita rezeki dari Allah diberikan kepada orang lain habis. Kecuali kalau Allah akan melipat gandakan kepada kita. Lain, Pak. Allah Ar-Razzaq, kalau kita Abdur Razzaq. Jadi makanya kalau ada orang yang namanya Ar-Razzaq dipanggil Razzaq, Abdulnya harus di sini disimpan di hati. Ya Razzaq, ya Razzaq, Razzaq. Wahai pemberi rezeki, hambanya bukan sumber yang memberi rezeki, tidak. Kita itu Pak dititipi. Makanya Allah tadi khutbah sendiri itu juga menangis juga. Bagaimana kita tidak akan merasa kesulitan ketika kita itu merasa memiliki itu yang berat, Pak. Titipan dari Allah. Kalau Allah mau mengambil, yaitu yang punya. Cuman bagaimana supaya rezeki yang diberikan kepada kita itu supaya tidak diambil oleh Allah, petunjuknya ada. Soal ngambil atau mengambil itu adalah hak Allah. Wong kita diberi mau cuman Allah memberikan penjelasan kalau berisi rezeki supaya tidak hilang, supaya tidak diambil lagi. Ujar Rasulullah, hassinu amwalakum bisadaqah. Bentengi harta kalian itu dengan sedekah. Minimal rezeki yang diberikan oleh Allah itu setiap hari, kalau ada rezeki tiap hari berikan 2,5%. Habis kewajiban kita. Bahkan orang yakin lebih. Kita dalam Muhammadiyah lebih. Bisa ya, dalam para ulama dihitung sebagai zakat, bagus kalau hanya sebagai infak. Makanya boleh orang zakat itu duluan. Boleh. Dihitung, hari ini aku bawa 10 juta. Hari ini aku bawa 1 juta. Aku dihitung berapa jumlahnya. Tapi yang bagus itu bukan zakat. Yang bagus itu adalah sedekah. Luar biasa lipat ganda yang diberikan oleh Allah dibanding dengan zakat. Nggih, Pak. Beda. Jadi bisa dihitung zakat bayar duluan, bisa juga disebut dengan infak. Oh, infak ini yang luar biasa. Infak waktu hidup, infak sesudah mati, beda, Pak. Aku kenalah ya kalau sudah mati, sewaan toko di situlah tolong wakafkan. Beda dengan ketika ada sewaan toko kemudian diinfakkan, beda. Karena waktu kita hidup memerlukan, sudah mati memerlukan lah, ada lagi. Itulah Islam. Dan berat ketika hidup kita ini berwakaf kan berat. Asa habis, itu. Gaji umumnya 3 juta, berwakaf 200.000. Asa habis cuma tinggal 2.800.000. Itu menurut hitungan kita. Makanya hidup ini kan jangan hanya berhitung secara matematika. Oh, luput, Pak. Hidup ini harus dihitung juga secara berkah. Al-barakatuh hiya, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, kita kadang merasa kan, ketika kawin kita tuh kayak kada bisa apa-apa. Pokolin tohut tak bertahan. Tolin tohut lebih. Lutut.
Itu kalau ulun dasar pokok nang itu Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang masing-masing membawa rezeki. Kalau bahasa kampung kita, bapaknya ada luka, istri ada luka, anak ada luka. Nah, nanti Allah akan memberikan ikan, rezeki, masing-masing luka. Nah, bintu ha pulang upat di rumah, pulang luka, pulang keputik. Bintu ha kita upat juga di rumah kita, tambah pulang lukahnya, masuk pulang luka ke bintu ha tadi. Semua luka ini terkumpul ke suami, bisa. Jadi makanya kita tidak egois. Tidak, muka ada aku nih kan bisa matian berdetak. Main. Karena sebenarnya ya enggak lah Pak. Rezeki yang ada pada kita itu Allah berikan lewat istri kita, lewat anak kita, lewat mungkin pembantu kita, lewat mertua kita yang ikut kita. Nyaman hati, ya Pak. Dan Allah akan melipat gandakan pelan-pelan. Nah, bisa ini, bisa itu, kan? Itu urusan Allah. Kita tidak tahu. Itu nanti memang ada bab yang menceritakan tentang ajnasur rizq, jenis-jenis rezeki. Jadi alwan, macam-macamnya rezeki. Itu sumbernya Allah menjelaskan. Kalau bisa seluruh sumber itu kita lakukan. Nah, jadi itulah makanya Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum. Pakai tsumma loh Pak. Tidak pakai wah, beda. Artinya apa? Allah SWT menciptakan kamu, termasuk juga seluruh makhluk yang lain. Tsumma, tanggung jawab Allah kemudian memberi rezeki kepada kamu. Kemudian Allah memberimu rezeki, memberimu segala keperluan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan kita, Allah bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala membiayai untuk beribadah. Jadi Allah memerintahkan, Allah juga membiayai. Apa dibiarkan? Ya enggak. Sehingga kita ini mampu untuk melaksanakan sholat. Wajib atas kita untuk menutup aurat. Dari mana duitnya? Dari Allah. Dari Allah. Supaya kita bisa berwudu nukar banyu, itu. Supaya nyaman sembahyang, ikut menyewa listrik, AC, dibiayai, nyaman di masjid. Kadang-kadang pakai kipas di rumah. Udah weh, coba kan ada pakai AC, muka ada lawasnya ceramah, lawasnya imam. Ini karena ada AC, mic-nya nyaman didengar. Ini mic-nya ploot ada karuan, gatal telinga. Jadi rezeki itu baik untuk biaya ibadah. Lu kok jauh rumahku, nukar sepeda motor. Dari mana duitnya? Allah. Nah itu. Kalau air hujan, nukar motor, mobil. Ada kehujanan tuh. Ulun bersyukur Pak. Mulai dari ulun berjalan, mulai naik sepeda minjam. Alhamdulillah dakwah ya ini ulun. Pakai mobil. Nyaman Bang sedikit. Hujan. Kalau hari wadang bis kemalaman. Nah, kawan nih singgah sini.
Hanya satu tujuan kita itu, ingin supaya kita ini sama bersama-sama digiring oleh Allah menuju ke surga, itu aja. Selebihnya itu urusan Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Akan digiring orang-orang yang bertakwa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Nah, zumara tidak bisa sendirian. Makanya ada sholat berjamaah. Itu tidak lain karena apa? Zumara. Ada sholat berjamaah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan, tapi kita melihat zumara berbondong-bondong bersama. Ayo kita. Mungkin. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika kita sampai ke pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, disambut oleh penjaga surga itu. Salamun alaikum tibtum. Ibaratnya orang haji itu kalau di kampung kami itu diolahkan skipping. Selamat datang dari tanah suci. Selamat datang dari tanah. Ini penghormatan yang luar biasa. Karena orang Bahari itu Pak, orang tulak haji itu berbulan-bulan. Kepergiannya itu sama dengan kematiannya. Orang Bahari tulak susah. Oh ya, ini hari ini tulak, sore sampai dah. Nama atar belum sampai. Jeddah dah kok aja. Nah, aku hanya di berapa? Coba yang akan sampai dah di Jeddah. Hanya di berapa? Belum sampai kamu teh. Nang tulak sampai dah ke Jeddah. Luar biasa beribadah. Ulun insyaallah 14 September nih. Alhamdulillah ada jamaah lah betul-betul. Ya ulun ngumpat gitu Pak, mau irit tekan. Kalau dia nak mau irit tekan cari jamaah yo. Nggih. Ulun mendoakan biar mudah-mudahan mudah rezekinya dan mudah-mudahan mudah juga untuk bisa beribadah. Memang perlu juga Pak diri ini dicas-cas kayak gitu. Ya makanya banyak yang bertanya, Pak Ji, bagus berwakaf ke masjid atau kemana dibanding dengan umroh? Ya jangan ditanya yang seperti itulah. Ya membantu ke masjid iya, membantu iya, umroh iya, begitu. Kok jadi dipertentangkan yang enggak. Ada fungsinya masing-masing. Orang yang sugih benar tuh minik juga mikirkan duit Pak. Oke. Kita ini belum sampai sugih Bang, jadi lalu ada minik. minik kita ada sugih nah. Orang sugih itu minik Pak. Jadi perlu ada apa? Ada perlu dicas juga. Dengan melihat Baitullah itu luar biasa. Bukan kita menyembah ke Baitullah, tidak. Untuk mengembalikan diri kita sebagai manusia itu loh. Di hadapan Allah untuk beribadah kepada Allah itu susahnya bukan main. Tsumma razaqakum. Persoalannya Pak kemudian Allah memberikan rezeki kepada kamu, nih, tsumma yumitukum, kemudian dimatikan kamu itu. Dan ini benar. Artinya benar kita juga melihat pengalaman kita, pengalaman orang lain. Allah menciptakan kita dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Kan begitu. Amwatan sum fa'ahyakum. Kita ini baik kaifa takfuruna billah
Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu itu mengingkari Allah? Sedangkan kamu itu mati, ghairu maujudin. Itu disebut dengan mati kalau dalam Al-Quran. Kita dulu tidak ada. Fa ahyakum, kemudian aku adakan, aku hidupkan kamu. Kamu tidak ada, amwatan. Allah menciptakan roh. Dari roh kemudian Allah memindah ke alam rahim dengan istilah meniup. Wa nafakha fihi min ruhi. Dia Allah meniup rohnya. Kemudian setelah dalam rahim dikeluarkan oleh Allah menuju ke dunia. Ya sekarang ini. Allahu Akbar. Untuk beribadah diciptakan. Tsumma yumitukum. Kemudian dimatikan kamu. Kita tidak seperti orang kafir yang katakan tadi, begitu kita meninggal dikubur habis kisah. Enggak. Masih berikutnya, yuhyikum, kemudian akan dihidupkan kamu dan kekal. Jadi jangan berpikir bahwa hidup ini habis. Enggak ada habis, terus. Sehingga dalam surat Al-Mulk, bukan surat Hud, surat Hud ayat 6, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Penjelasan terhadap surat Ar-Rum ayat 40 tadi. Tidak ada satupun makhluk yang melata, yang bergerak, yang bernyawa. Makna dabbah. Dabbah sih maknanya merangkak, melata. Macam-macam kan nama makhluk ini. Ada yang melata, ada yang merangkak, ada yang berdiri, ada yang lari. Nah hebat ini manusia. Merangkak bisa, melata bisa, berdiri bisa, berlari bisa, meloncat juga bisa, bikin pesawat juga bisa, mengarungi lautan juga bisa. Allah. Makanya Pak jangan berdiam di buntuk aja. Berjalanan kemana? Enggak. Perjalanan kemana kah? Oh di buntuk kah? 4 ulun kah? Jadi supaya tahu bahwa dunia ini luas, Pak. Apalagi Pak ini anak ke Surabaya itu nyaman, Pak. Ada kamar yang VIP, ada yang kapal laut. Ada yang standar 300.000. Kalau naik pesawat kan sampai 1 juta lebih ke Surabaya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah itu mengilmui di mana makhluk itu berada, di mana ia menyimpan rezekinya. Kenapa? Karena seluruh makhluk yang ada di alam semesta itu tanggung jawab rezekinya itu Allah. Kita jangan berpikir kita aja loh Pak. Masih banyak triliunan jumlah makhluk selain manusia. Kalau manusianya miliaran, tapi kalau binatang samut berapa? Setiap rumah kita berapa samut? Ayo jawab ya. Apa dikira itu dia hidup dengan sendirinya? Enggak, itu diatur oleh Allah, Pak. Geget, ayo geget. Geget di buku kita itu berapa? Ya Allah. Itu gambaran. Jadi tanggung jawab Allah semua. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Dia Allah yang telah menjadikan kalian bumi ini dzalula supaya untuk mudah untuk dijelajahi. Dia Allah menciptakan bagimu bumi dzalula, mudah untuk dijelajahi. Oh sekarang tuh mau kemana aja mudah untuk dijelajahi. Kitanya aja lagi mau menjelajahi kemana? Bisa.
Lautan bisa, udara bisa, darat sudahnya. Famsu fi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjurunya. Manakibiha, sudut-sudutnya itu sudut-sudut bumi di mana. Kalau ada basic kawan kalau olahraga pagi itu naik sepeda lawan bininya. Jadi amun itu dua-dua lihatin. Tidak hanya sekali aja, 2-3 kali ada warung singgah. Ada sama singgah. Laki bini tiap hari Sabtu apa? Hafal. Ini pelosok-pelosoknya. Di daerah situ juga Pak. Kagum juga melihat alam. Ada orang gawiannya ini, ada orang gawiannya ini, ada wadai. Tahu rasanya wadai di sini. Ini rasanya. Nggih. Anda kayak itu bahasa beda laki bini. Rame itu Pak. Bulan Madu. Bujur, ini apa kan? Famsu fi manakibiha. Kita ini mbak subuh goreng. Apa? Termasuk ulun. Kita ini kalau bisa jangan tidur setelah asar, setelah maghrib dan setelah subuh. Tidak haram sih, tidak disukai. Secara kesehatan juga tidak baik. Minimal kalau subuh itu ya 1 jam setelah isyraq tuh. Jangan kuring. Ujar. Wa kulu min rizki, makanlah oleh kamu dari rizkinya. Makanya dimanapun kita berada itu bisa. Bisa. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur, kepada Allah lah kamu akan dibangkitkan. Jadi jelas sekali Pak ayatnya. Minimal kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab terhadap rizki. Rizki itu untuk apa? Untuk biaya beribadah. Makanya luput kalau ada orang bercari kemudian kada beribadah, wah luput sama sekali itu. Makanya Tuan Guru Haji Bakir di Barabe ya adalah bagus lah jadi ceramah untuk menilai apakah seseorang itu lalai terhadap Allah atau tidak. Apakah kita mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid pada 5 waktu? Bila kita mampu, tanda bahwa kita tidak lalai. Itu kalau ingin mengoreksi diri. Ya kita ini masing-masing kekuatan iman juga berbeda, tapi kita juga menginginkan diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.